Selamat pagi dan shalom. Terpujilah nama Tuhan Allah kita, karena pagi hari ini kita boleh beribadah menyembah Dia. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah kita masing-masing, mari kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa. Nyatakan dengan sungguh, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau, sebab hanya Dia satu-satunya kekuatan buat hidup kita. Dia menara perlindungan buat setiap kita. Dia yang memberikan janji-janjinya tergenapi di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Biarlah semua
syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang mengatasi langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memelihara kami, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau, bersuka cita atas setiap kesetiaan-Mu, setiap perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang beracara, Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami yakin dan percaya ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar terjadi pagi hari ini. Engkau melawat setiap jemaat, Engkau yang akan memberi kekuatan, pemulihan, dan Engkaulah perlindungan buat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Setiap kita yang menerima sukacita yang dari surga akan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Sebab itulah kekuatan buat jiwa kita. Haleluya. Mari saya berdiri. Dimanapun berada kita akan berdiri bersukacita bertepuk tangan. Karena Tuhan kekuatan buat jiwa kita. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya. Firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini diambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Singer akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 11. Bunyi firman Tuhan. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob.
Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepada kamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin. Puji nama Tuhan. Itu bagian firman Tuhan yang nanti akan kita terima bersama melalui hamba-Nya. Dan saat ini kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana firman Tuhan nyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada tersedia makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan." Bapa surgawi memelihara. Persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus lainnya, kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan sehingga boleh layak untuk dipakai guna sarana pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saat kita tidak bisa melihat jalannya, kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan untuk setiap kita. Nah
Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Bapa di surga, Allah yang maha besar, pencipta langit, bumi, laut dengan segala isinya, firman yang menjadi manusia, yang rela mati untuk menebus kami dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Dan saat ini kami datang kepadamu untuk bersujud menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, supaya kami dapat menerima, mendengar, mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, dari awal sampai akhir dalam kasih-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, berikan kami kuasa-Mu untuk hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu, menjabarkan firman-Mu untuk dimengerti oleh jemaat-Mu sepenuhnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Iblis, roh jahat, penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus, aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus menolong hamba-Mu, menolong jemaat-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pagi ini saya akan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan ya dengan judul 3 prinsip dalam mengubah hidup. Saya mengambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11, di mana di sini menceritakan kisah daripada Yeftah. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeftah adalah salah satu pahlawan besar ya di Israel. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-32, di situ disejajarkan dengan Daud, Barak, dan Simson. Ya. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan di dalam perjalanan untuk menjadi pahlawan yang besar. Kalau Daud, Simson seperti itu, dia menerima wahyu dari Allah. Bagaimana Allah menghampiri mereka ya, untuk menyiapkan mereka menjadi raja yang besar. Beda dengan Yeftah. Yeftah harus berjuang dari awal ya, dengan sepenuhnya untuk mendapatkan pahlawan yang besar. Karena apa saudara? Karena Yeftah adalah anak dari seorang pelacur. Kalau ibunya seorang pelacur, pasti bapaknya juga hidung belang. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara Yeftah dan juga Daud, Barak, dan Simson. Di dalam ayat yang pertama pasal 11 Hakim-Hakim,
Dikatakan adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya. Tetapi anak seorang perempuan sundal dan ayah Yefta adalah Gilead. Ya. Dia anak seorang pelacur. Itu yang perbedaan antara Samson, Daud, Barak. Perbedaannya dengan Yefta di mana mereka menjadi pahlawan besar. Dan saudara-saudaraku, di dalam rumah tangganya Yefta itu disingkirkan oleh saudara-saudara yang lainnya. Karena mungkin sebagai anak pelacur akan menjadikan masalah dalam keluarga. Maka dia diusir oleh saudara-saudaranya, ya, semua saudara-saudara tirinya, ya, tanpa diberi bekal, tanpa apalagi diberi waris, sudah tidak menerimanya dia sedikit pun. Ya. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, ya, Yefta mendatangi tua-tua kota. Dia minta pertolongan dari mereka semuanya. Tetapi tua-tua kota itu menolaknya. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam penderitaannya seperti ini dan kehancuran, ia berusaha dengan sepenuhnya, dengan hati yang tegar. Dia ingin mengubah hidupnya. Ya. Bahwa dirinya tidak seperti yang mereka pikirkan. Ya. Dia ingin mencapai cita-citanya, maka ia pergi dan lari naik ke bukit, ke gunung yang dinamakan Gunung Bukit Top. Ya. Di situ, sampai di sana Bukit Top itu banyak gerombolan perampok-perampok dan orang-orang jahat di sana. Ya. Yefta bingung sampai di sana. Tetapi walaupun dia miskin, ya, dia tidak mau bergabung dengan perampok-perampok itu. Ya. Dia menyingkirkan diri dan melatih dirinya. Ya. Bagaimana dia akan menjadi prajurit dari bangsa Israel, tentara Israel itu. Ya. Dia bergabung dengan tentara-tentara Israel itu untuk melatih dirinya. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah perjalanan Yefta sampai di situ. Ada 3 prinsip yang dilakukan oleh Yefta, ya, untuk dia mencapai cita-citanya itu. Ya. Yang pertama, ya, ia melupakan hidup yang lama dan memulai hidup yang baru. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh menarik apa yang dilakukan oleh Yefta. Ia tidak larut di dalam kehidupan yang lama, yang menyakitkan itu. Ia menggunakan waktunya sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depannya dengan melatih diri. Ya. Dia bergabung bersama dengan tentara Israel itu, ya, yang akan berperang. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang bercerita tentang masa lalu yang baik. Ya. Dulu pernah menjadi anggota gereja yang melayani, yang ikut paduan suara, ikut apa sajalah, aktif dan sekarang. Tetapi mereka sekarang tidak lagi, mereka mundur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting itu bukan dulu, yang penting itu sekarang. Yang diperlukan itu sekarang. Saudara, mengenang masa lalu itu hanya untuk menghambat langkah masa depan yang akan diraihnya. Ya, coba kalau Yefta hanya mengenang masa lalunya, dia akan hidup ngenes secara orang Jawa. Ya, dia tidak akan berguna lagi. Ya, ya.
Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yefta tidak demikian. Yefta bangkit ya, untuk memandang masa depan. Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 13 bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan pandanganku ke depan ya, untuk meraih masa depan, dan aku berlari sampai mencapai dalam tujuan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, supaya itu bangkitlah saat ini juga, pergilah, Allah telah menyediakan sesuatu yang baru. Amin, saudara. Ya, Yefta meninggalkan masa lalunya. Ya. Ia masuk dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau melihat di dalam ayat 11b itu dikatakan Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita mau meninggalkan masa lalu dan memandang masa depan dengan menyerahkan hidup di dalam Kristus, bertobat kepada Yesus, ya, Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, orang yang diperbaharui oleh Yesus, oleh Roh Kudus, ya, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggalkanlah masa lalumu, masa lalu yang suram, dan masuklah hidup baru bersama dengan Yesus. Mulai arahkan pandangan saudara kepada masa depan. Ya, amin, saudara. Ya, itu yang pertama yang dilakukan oleh Yefta. Yang kedua, ya, Yefta fokus kepada tujuannya. Ya, tujuan Yefta adalah bangkit melawan penderitaannya. Ya, itu cara untuk mengubah hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan peristiwa-peristiwa yang dia alami, dengan saudara-saudaranya yang menghinanya, yang mengusirnya, dengan tua-tua kota yang menolaknya dia, ya, dia tidak sakit hati, ya, baik dengan saudara-saudaranya maupun dengan tua-tua. Ia tidak dendam, justru ia mau memikirkan, menunjukkan bahwa ia peduli dengan orang banyak yang sedang menghadapi peperangan itu, saudara. Ya, ya. Sewaktu orang-orang Amon menyerang orang Israel, ya, Yefta diminta untuk menolong. Ya, tua-tua itu datang kepada Yefta, meminta Yefta untuk menolong mereka menghadapi orang Amon. Di dalam ayat yang kelima dikatakan kata mereka kepada Yefta, yaitu tua-tua itu, ya, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ya, ini saudara-saudaranya yang datang juga kepada Yefta untuk minta pertolongan hal yang demikian itu. Ya. Coba bagaimana dengan saudara? Saudara sudah disakiti, saudara sudah diusir, dihina, tidak diberi apa-apa,
Ya. Dan sekarang saat terjepit dengan permasalahannya, dia datang minta tolong kepada saudara. Apa yang ada saudara lakukan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah Yefta mengampuni. Ya. Karena Yefta itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Yefta memikirkan orang banyak. Ya. Itulah yang membuat Allah senang. Dan Allah turut bekerja. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan satu kebaikan. Juga dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 4. Paulus menasihati supaya jangan hanya memperhatikan dirinya sendiri. Perhatikanlah orang-orang lain yang memerlukannya. Ya, marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mau hal yang demikian. Ya, dengan keadaan virus corona yang menyerang di negeri kita ini, saudara, ekonomi porak-poranda, banyak PHK, mencari uang kesulitan, siapapun juga. Ya, inilah marilah kita, ya, yang masih bisa bernapas dan masih bisa makan, masih mendapatkan berkat. Marilah kita mau pikirkan saudara kita yang lain. Saya mengucap syukur, ya, kepada Tuhan untuk jemaat di Gereja Baptis Trogomulyo ini yang bukan hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan orang lain. Kemarin orang-orang, ya, di sekitar Kelurahan Trogosari Wetan ini dan juga jemaat-jemaat para diakon semua memperhatikan hal itu dan berusaha untuk menolong mereka, membantu mereka semuanya. Ya, saya mengucap syukur. Inilah kebanggaan saya di gereja ini, saudara. Kebanggaan bukan dengan siapa, tetapi dengan jemaat yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, ya, hidup yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Yefta tidak sombong, Yefta tidak arogan saat dia diangkat menjadi panglima perang tentara Israel. Ya. Tetapi ia menyerahkan segala rencananya semuanya, ya, untuk perang melawan orang-orang Amon itu kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat 10 dan 11. Ya. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi tentara kita, kami akan berbuat seperti katamu. Ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ya. Saudara-saudaraku ya dikasihi Tuhan, ya. Inilah yang dilakukan Yefta. Ya. Dirinya menyerahkan segala perkara yang diterimanya menjadi panglima itu untuk berperang melawan Bani Amon itu kepada Tuhan. Ya. Maka dengan penyerahan sepenuhnya bergantung harap kepada Tuhan, maka Allah turut berperang melawan musuh-musuh itu dan merebut kota-kota musuhnya. Saudara perhatikan ayat 21, kita menyeberang ke ayat 21 sampai 23. Perhatikan, tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon
dengan seluruh rakyat ke dalam tangan orang-orang Israel. Dan mereka dikalahkan sehingga orang-orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaannya orang-orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang-orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amon bagi Israel umatnya. Ya. Sampai di sini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Yefta setelah mengalahkan musuh-musuhnya dan merebut daerah wilayah mereka semuanya, Yefta diangkat menjadi penguasa dan hakim di kekuasaan Israel. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 12, ya. Kita nyebrang ke sana, pasal 12, ya. Ayat yang ke-7a, ya. Hakim-Hakim pasal 12 ayat 7a dikatakan Yefta memerintah sebagai hakim, ya, atas orang Israel 6 tahun lamanya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saudara semuanya? Ya, Yefta anak pelacur, ya, yang menjadi gelandangan karena diusir, ya, ditolak oleh tua-tua, ya, dia tidak diterima oleh keluarganya, ya. Dia dihina, tidak diterima oleh tua-tua kota. Tetapi ia mempunyai impian. Ya, saudara, ia mempunyai impian untuk mengubah hidupnya. Ya. Inilah impian. Ya. Suatu cita-cita, suatu impian. Ini yang memotivasi diri untuk terus bergerak, bekerja untuk mencapainya. Kalau saudara hidup tidak mempunyai impian, tidak mempunyai cita-cita, saudara akan hidup apa adanya. Saudara tidak akan hidup dengan gairah. Ya. Baik saudara melayani Tuhan, kalau tidak mempunyai visi, saudara akan berjalan apa adanya. Tetapi milikilah impian, milikilah cita-cita, raihlah impianmu, raihlah cita-citamu. Ya. Yefta yang dihinakan, ditolak, dia karena dia mempunyai impian ingin mengubah hidupnya. Dia melakukan apa saja untuk mencapai cita-citanya. Yang dilakukan Yefta 3 prinsip ini, yaitu melupakan hidup yang lama, yang memulai hidup yang baru, ya, di dalam Kristus. Ya. Kemudian fokus kepada tujuannya itu, yang dilakukan, dipersiapkan, dilakukan, dia fokus kepada tujuannya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia hidup mengandalkan Tuhan. Menyadari bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi, Firman yang menjadi manusia, yang rela mati untuk kita semuanya, dan bangkit dari antara orang mati, dan menguasai seluruh kehidupan ini, baik di bumi maupun di surga. Ya. Itulah kita bersandar kepada Dia. Ya. Karena Dia hidup. Ya. Dia peduli. Dia mendengar. Dia mempunyai rancangan masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Ya.
maka Yefta berhasil dalam hidupnya. Ya. Saudara pasti bisa. Ya. Dan saudara pasti berhasil. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita tunduk kepala. Ya. Renungkan firman Tuhan. Ya. Ambil prinsip-prinsip untuk mengubah hidup masa depan. Ya. Saudara jangan putus asa dengan keadaan saudara sekarang. Apapun yang terjadi. Ya, kita mempunyai Allah. Kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang mau menolong kita untuk masa depan kita. Kita harus mau mengambil 3 prinsip untuk mengubah hidup kita bersama Yesus. Ya, kita siapkan diri kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita responi firman Tuhan dengan menaikkan Engkau ada bersamaku. Karena memang Allah terus bersama-sama kita untuk menuntun hidup kita di masa depan kita. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati sebagai suatu ungkapan iman kita kepada Dia. Setiap musik hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan yang teguhkan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan kekuatan di jiwaku, kekuatan
bersamamu Bapa. Bapa, ku lewati semua perjalananku yang teguhkanlah Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saat ini kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh Diakon Stefanus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan menerima beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, ini adalah minggu kedua ibadah doa dan pujian pada hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2020 disertai dengan puasa. Buka puasa dilakukan sebelum ibadah dimulai di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu saya himbau kita mengambil saat untuk berdoa dan berpuasa ini, kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh di rumah kita masing-masing, dan kita tetap mengikuti ibadah doa dan pujian melalui online. Kemudian yang kedua, untuk WBI, doa Hana tetap dilakukan setiap hari Selasa, jam 3 sore, serentak di rumah masing-masing dengan pokok doa yang dibagikan melalui WA Group WBI. Kemudian yang ketiga, persekutuan PKMB dan PMBI tetap berjalan sesuai jadwal, tetapi menggunakan aplikasi Zoom dari rumah masing-masing. Mohon kesediaannya untuk mendownload aplikasi tersebut. Adapun jadwal untuk PKMB adalah setiap Sabtu malam, mulai jam 19 atau jam 7 malam, dan PMBI setiap minggu malam, yaitu minggu kedua dan keempat, mulai jam 18.30. Link akan dibagikan pada hari H atau hari di mana dilakukan persekutuan. Kemudian yang keempat, rapat pengurus gereja dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 jam 10 pagi di ruang utama gereja. Jadi tetap bisa mengambil tempat duduk berjarak dengan tetap menggunakan masker. Mohon untuk seluruh pengurus gereja bisa mengambil bagian untuk kita bersama-sama hadir, mengevaluasi, juga kita bersama-sama mempersiapkan pelayanan-pelayanan yang akan kita laksanakan. Kemudian yang kelima, gereja menghimbau meskipun tidak ada ibadah tatap muka secara langsung di gereja, jemaat tetap setia dan tekun mengikuti ibadah-ibadah online yang ada. Terus membangun persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman, bangkitkan gerakan doa, khususnya berdoa untuk kondisi yang terjadi saat ini dan semua dampak yang ditimbulkan, supaya Allah bekerja di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa kita, sehingga bangsa kita boleh mengalami pemulihan.
Kemudian yang keenam untuk pendaftaran PAUD Bintang Kasih untuk tahun ajaran 2020-2021 masih terus dibuka. Dan yang ketujuh, jangan lupa untuk seluruh jemaat, mari bersama-sama melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita bersama-sama menjalin satu hubungan yang semakin erat dengan Tuhan melalui kehidupan doa kita masing-masing. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 11 Mei sampai tanggal 17 Mei 2020, hari Selasa itu jam 3 sore ada doa Hana di rumah masing-masing yang pokok-pokok doanya dibagikan. Kemudian hari Rabu jam 6 sore ada doa dan pujian disertai dengan puasa. Kemudian hari Sabtu jam 18.30 atau jam setengah 7 ada persekutuan PKMB melalui aplikasi Zoom. Kemudian hari Minggu jam setengah 7 pagi sampai selesai ada ibadah secara online. Dan jam 18.30 ada persekutuan PMBI melalui aplikasi Zoom. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegiatan ibadah tetap dilakukan di rumah masing-masing. Link YouTube dibagikan melalui grup-grup WA yang telah ada. Dan untuk PKMB dan PMBI, tadi sudah saya katakan bahwa menggunakan aplikasi Zoom untuk persekutuan online-nya. Kemudian untuk yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu yang akan datang. Yang pertama adalah Ibu Hesti Francisca, kemudian yang kedua Saudari Marta Ruli Meva Ayu, yang ketiga adalah Ibu Marta Anita Teresia, dan yang terakhir Ibu Florentina Sumira. Selamat untuk Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat, dan selalu hidup melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya kehidupan Bapak Ibu Saudara boleh menjadi berkat. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan. Dan waktu kami serahkan Bapak Pendeta yang akan menutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk gerejamu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gerejamu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan yang bertobat kepada Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Bahwa terus jemaatmu untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu semuanya, supaya Tuhan urapi jiwa rohnya, sehingga terus semangat menyala-nyala melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemeliharaan-Mu yang baik dan yang sempurna telah memenuhi segala keperluan kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan Kau memberkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, semua dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam
suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia. Sehingga menjadi saksimu di tengah masyarakat ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Pak Santoso, kami berdoa untuk Pak Yunus Amin Priyadi, kami berdoa untuk Pak Nardi, kami berdoa untuk Ibu Sarmo, kami berdoa untuk Ibu Tan Lisnio, kami berdoa untuk Ibu Dwi Arisandi. Kami mohon lawatan-Mu, jamahan-Mu atas mereka, Engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka, dan Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, yang tadi sudah disebut nama-namanya. Kami mendoakan mereka Tuhan, supaya Tuhan berkati mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, tetap setia kepada Tuhan, buat hidup yang berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kami ingat ada di kapal pesiar, ya Tuhan, dan Rian, yang kami mohon perlindungan Tuhan bagi mereka dari virus corona, supaya mereka dihindarkan, dilingkupi oleh Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini memerangi virus corona, supaya Tuhan berkati bangsa negara kami. Berkati Presiden Jokowi sebagai pemimpin negeri ini. Beri kuasa hikmat dan pimpinan-Mu untuk mengatur strategi mengalahkan virus corona ini, sehingga Indonesia ini terbebas dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Presiden Jokowi untuk mengatur negeri ini dengan politik, ekonomi, hukum, keamanan dengan baik, sehingga lancar menjadi negara yang adil, makmur, dan kebersamaan yang merata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan menuntun, membimbing hidup kami, menjauhkan kami dari segala petaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bersama dengan kami, di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengakhiri ibadah kami dengan baik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kasih kemurahan Allah yang bersama dengan kami, di mana kasih Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu membimbing hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku